Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denaira Mega Saputra dengan NIM 4003062365596 dari program studi D4 Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang sudah saya buat yang bertema akhlak kepada sesama manusia dan alam. Kata pengantar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan rahimnya sehingga makalah dengan judul akhlak kepada sesama manusia dan alam dapat terselesaikan dan terwujud dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Salawat teriring salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang membawa cahaya yang sangat terang yakni agama Islam. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Muhammad Lia selaku dosen matkul kuliah agama Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis. Yang kedua ada kedua orang tua dan keluarga besar penulis yang selaku memberikan doa dan dukungannya. Yang ketiga ada teman-teman dan sahabat penulis, semoga Allah selalu meridhoi kita dalam menjalin ukhuwah dan bingkai persaudaraan. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam Islam, akhlak menempati posisi yang sangat penting karena kesempurnaan Islam seorang sangat tergantung kepada kebaikan dan kemuliaan akhlaknya. Manusia yang dikehendaki Islam adalah manusia yang memiliki akhlak mulia. Manusia yang memiliki akhlak mulialah yang akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Seiring dengan berlalunya masa kenabian, syariat Islam semakin tenggelam. Akibatnya lenyaplah peranan akhlak yang telah membentuk generasi pertama yang mulia dari umat ini. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian akhlak secara umum? Yang kedua, apa pengertian akhlak menurut para ahli? Yang ketiga, bagaimana hubungan akhlak terhadap sesama manusia? Lalu keempat, bagaimana hubungan akhlak terhadap alam? Tujuan penulisan ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Agama Islam Universitas Diponegoro Semarang. Ya, lalu lanjut ke bab 2 ada pembahasan. Pengertian akhlak secara umum, yaitu yang pertama menurut bahasa. Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti budi pekerti, tingkah laku, perangkai, dan tabiat. Sedangkan secara istilah, makna akhlak adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Makna akhlak adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dari situlah memunculkan perilaku yang spontan, mudah, tanpa memerlukan pertimbangan. Lalu pengertian akhlak menurut para ahli. Yang pertama, Ibnu Maskawi, akhlak merupakan keadaan jiwa seorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan dan melalui pertimbangan pikiran dan perencanaan. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan. Lalu menurut Rosin Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa seorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, masuk ke hubungan akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak kepada manusia merupakan yang paling penting karena berbuat baik kepada sesama manusia merupakan perintah Allah dan Rasulullah. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud akhlak terhadap sesama manusia adalah berbuat baik kepada orang lain. Adapun akhlak terhadap sesama manusia dibagi menjadi 4, yaitu akhlak pada orang tua dan guru. Sebagai seorang anak, wajib berbakti kepada orang tua. Orang tua telah berusaha payah memelihara, mengasuh, mendidik sehingga menjadi orang yang berguna dan bahagia. Oleh karena itu, anak wajib menghormatinya, menjunjung tinggi titahnya, dan mencintai mereka dengan ikhlas. Adapun perbuatan yang harus dilakukan sebagai seorang anak, yaitu mendoakannya, taat kepada segala perintahnya, menghormati, sopan santun, dan lain-lain. Lalu, sedangkan kepada seorang guru adalah pengganti orang tua ketika berada di sekolah, sehingga kita harus berakhlak kepada guru seperti halnya berakhlak kepada manusia dengan cara datang tepat waktu, berpakaian rapi, mendengarkan saat guru menerangkan, dan lain-lain. Lalu akhlak kepada saudara. Dalam pandangan Islam, berbuat santun kepada saudara harus sama sebagai berbuat santun kepada orang tua. Saudara itu tidak terbatas pada saudara kandung, tapi juga saudara sebangsa, seagama, dan sesama manusia. Adapun akhlak yang perlu dilakukan dengan saudara meliputi adil terhadap saudara, menyayangi saudara, jangan suzon. Lalu ada akhlak pada teman. Teman adalah orang paling setia menemani bermain dan belajar. Adapun cara berakhlak kepada teman yaitu saling menasehati ketika ada teman yang bertengkar, saling menyayangi dan menghargai, saling membantu dan menolong, lalu saling jujur dan memaafkan. Lalu akhlak kepada tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal berdekatan dengan tempat tinggal seorang, di mana mereka selalu mengetahui keadaan seorang terdekatnya terlebih dahulu dibandingkan dengan saudara yang rumahnya berjauhan.
Di antara kewajiban terhadap tetangga antara lain tidak menyakiti mereka, menghormati dan tenggang rasa terhadap mereka, serta memberikan pertolongan kepada mereka apabila membutuhkan. Hubungan akhlak terhadap alam. Akhlak kepada alam adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap alam, yaitu manusia atau diri kita sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi. Akhlak terhadap alam yang diajarkan Al-Quran bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah di bumi. Yang pertama, manusia tidak boleh berbuat kerusakan. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Makan dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Yang kedua, tidak mencemari air laut. Indonesia merupakan salah satu negara yang bagian perairannya lebih banyak daripada daratan. Laut juga memberikan manusia kehidupan. Dengan memanfaatkan hasil tangkapan laut, manusia bisa makan, mendapatkan uang, dan memanfaatkannya untuk kepentingan lainnya. Sebagaimana Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lalu kita harus menjaga kebersihan. Agama Islam mengajarkan bahwasanya kebersihan merupakan sebagian dari iman. Sudah menjadi kewajiban bagi kita menjaga semua yang Allah berikan. Kebersihan sendiri merupakan pangkal dari kesehatan. Kita harus tetap menjaga keindahan alam sekitar karena sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahannya. Akhlak terhadap lingkungan ini harus disadari dan setiap manusia, tidak hanya sebagai dari mereka, tapi secara menyeluruh. Dengan demikian, berarti kita juga ikut menjalankan misi dari Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Lalu bab 3 ada penutup. Simpulannya, akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk. Dalam hubungannya dengan kholik, dengan sesama makhluk dan alam, penerapannya akhlak ada dua, yaitu kepada sesama manusia dan alam. Hubungan akhlak kepada manusia adalah berbuat baik terhadap orang lain, meliputi akhlak terhadap guru, orang tua, akhlak kepada saudara, akhlak kepada teman, dan akhlak kepada tetangga. Selain itu, akhlak terhadap alam adalah perilaku dan perbuatan baik kita terhadap alam. Ada 3 cara untuk menerapkannya, yaitu manusia tidak boleh berbuat kerusakan, tidak mencemari air laut, dan menjaga kebersihan. Sarannya, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mohon kritik dan saran guna perbaikan untuk masa yang akan datang, serta diharapkan pada pembaca maupun penulis dapat menerapkan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari maupun tidak sesempurna Nabi Muhammad. Setidaknya kita termasuk dalam golongannya. Lalu di halaman terakhir ada daftar pustaka. Sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penulisan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.